Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mas Bro? Ya, maaf ya mengganggu ya. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Ini kan masalah istri saya dan TKW. Suaranya sampai kecil Mas. Bisa agak kenceng wong laki-laki kok. Besar. Oke, gimana? Jangan nyebutan nama ya Mas. Ini masuk ke konten ya. Sekali lagi jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun. Saya sudah disclaimer di depan. Gimana? Lanjut. Oke, siap. Terima kasih kesempatannya. Saya kan keluhkan istri saya jadi TKW di Hong Kong. Jadi saya sendiri sebagai suami yang di Indonesia ya, yang tinggal, pengen tahu sekali sebenarnya gaji itu seberapa satu bulan, setiap tanggal berapa gajian. Soalnya apa? Takutnya istri saya diam-diam rahasiain, takutnya uangnya buat poya-poya apa ditransferin ke siapa-siapa, takutnya juga ditipu orang lain yang nggak dikenal, misal gitu. Silahkan jawabannya. Oke. Untuk masalah gaji ya, untuk masalah gaji di Hong Kong dan seberapa saya akan sampaikan. Gaji standar di Hong Kong 4870. Silakan sampein kurs sendiri. 4870. Silakan sampein kurs sendiri. Saya hanya bisa menjawab standar gaji di Hong Kong. Untuk menjawab sebentar, saya giliran saya ngomong ya, kan kita gantian ngomongnya, oke? Oke. Nah, nanti ada kesempatan sampean saya kasih kesempatan untuk ngomong. Saya tadi kan sudah sampean ngasih kesempatan saya ngomong. Jadi, pada saat kalau yang sampean tanya gaji standar saya bisa kasih tahu. Tapi kalau yang sampean tanyakan tanggal berapa dia gajian, ya kan? Terus uangnya ditaruh di mana? Kemudian untuk kebutuhan apa? Kenapa nggak dikirim ke Indonesia? Itu sudah ranah privasinya istri sampean dan sampean. Nah, sekarang sampean mau ngomong. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Itu ranah pribadi sampean dan istri sampean. Bagaimana sampean berkomunikasi dengan sang istri? Wes, lanjut. Sampean mau ngomong apa lagi? Oke, terima kasih. Mungkin ya saya lagi penasaran juga, kan siapa tahu kayak Mas tadi bilang gaji sekian lah. Oh ya, saya udah menganalisa, tapi kan sekarang kembali lagi berarti ke istri saya, karena istri saya belum sama sekali terbuka, sudah hampir 2 tahun di Hong Kong. Halo? Gitu Mas. Ya. Soalnya gini loh Mas, ketika saya menceritakan, kan belum tentu, karena saya juga nggak berkomunikasi dengan istri saya sampean. Yang justru saya ingin bertanyakan sama sampean, kenapa kok tidak terjadi komunikasi yang baik antara sampean dengan istri? Ya saya malah jadi bertanya, kalau sampean bertanya ke saya, gaji standar segitu, ya kan? Nah, kenapa sampean sudah satu kontrak, kenapa hubungannya atau komunikasinya dengan sang istri itu nggak ada? Nah, nggak apa-apa, sampean ucapkan di sini, sampean sampaikan di sini apa yang menjadi persoalannya sampean. Jadi biar teman-teman yang di Hong Kong itu juga tahu bahwa ada suami yang seperti ini, bingung dengan istrinya gitu loh. Halo? Ya, halo juga. Ya, lanjut silakan. Duh. Saya tadi balik nanya, kenapa kok tidak terjalin komunikasi yang baik sama istri? Kenapa sampean penasaran? Kenapa nggak sampean tanya sendiri ke istri? Ya itulah saya baik lagi ke istri saya berarti ya Mas ya. Ya, karena saya saking penasarannya banget. Kadang istri kan merahasiakan, pokoknya segitu syukuri gitu. Jadi saya kurang puas sekali. Jadi saya tadi malam baru nonton konten YouTube ini Miss Yuli channel itu, subscribe saya suka. Jadi saya dan nomor HP, siapa tahu sharing, tahu persis
sama masalah-masalah di Hongkong, seperti dari terutama penasaran saya dijawab dengan jelas. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau sampean udah saya kirimin segini, ya kan, cukup, nggak cukup silahkan diurus sendiri, silahkan ditanggung jawab sendiri yang di Indonesia. Menurut saya istri sampean baik, menurut saya istri sampean bagus, ya kan. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, bagaimana cukup dengan uang segitu, ya. Mungkin dia dibalik itu punya tabungan. Jadi sampean, saya berpesan jangan berpikiran jelek, ya kan. Jangan berpikiran jelek kepada dia, tapi tanyakan baik-baik, ya kan. Gajinya 4870. Kalau dihitung rupiah itu sekian. Mohon maaf ya istriku, aku nggak bagaimanapun. Aku cuman ingin memastikan ya. Duitnya kan kamu tabung toh buat dirimu sendiri. Enggak, aku nggak minta. Tapi paling tidak aku jadi suami, aku ngerti. Wis, kayak sampean kalimatnya begitu saja. Kalau dia nyente-nyente marah-marah, ya sudah. Berarti dia memang nggak mau disenggol. Karena sama kayak saya, Pak. Ya, Mas, aku bilang. Kalau saya gajian, langsung lari ke istri saya. Tabungannya istri saya berapapun aku gak ngurus. Yang penting aku udah punya duit tak kasih ke istri. Itu kalau saya. Ya. Nah, Ya, aku ya. itu saya. Lah kalau sampean kerja terus istri malah sudah ngasih. Lah, apalagi ngasihnya ke sampean. Nah, ya harusnya kan sampean juga nunjukin aku juga dapat nih tabunganmu yang kamu kasih dan gaji yang aku punya jadi sekian. Jadi biar dia juga senang. Jadi kalau mengorek-ngorek, kalau mau tahu info duitnya dibuat apaan dan seperti apa, bagaimana, wajar sampean mau tahu. Itu wajar sekali. Tapi sebaiknya dikomunikasikan secara baik-baik. Tapi kalau dia nyente-nyente, ya sudah. Karena begini Mas, saya sampaikan juga, di Hong Kong itu bukan hanya nerima gaji aja. Mbak-mbak di sini itu Senin sampai Sabtu itu bertempur melawan majikan yang cerewet, banyak perhitungan, ngomel, selalu disalahkan. Ya itu yang wajib sampean syukuri. Dia bisa bertahan sampai 2 tahun, itu bagus. Dia nahan semuanya. Lah kalau sampean ibaratnya sering perhatian sama dia, kalau capek ya ngantuk tidur, kalau libur nggak usah boros-boros ya. Ada waktu kalau punya longgar, kita telepon. Aku pingin lihat wajahmu yang manis, yang cantik, kayak gitu kan. Manis-manis kayak gitu lama-lama kan dia cerita sendiri, Thomas. Ya. Gimana? Ya, makasih. Tapi ya emang sih ya alhamdulillah hubungan masalah istri di Hong Kong sama saya komunikasi lancar. Nah, terus cuma saya ganjilnya itu masalah kayak ini lah keuangan itu aja. Ya nggak apa-apa ya, tadi saya sampaikan ya. Kalau komunikasi semuanya lancar, baik-baik dan sampean bisa menjaga kepercayaan istri, saya juga ikut berterima kasih. Karena sampean tidak nambahin beban istri sampean yang ada di Hong Kong. Ya, jadi kalau bilang bahwa apa yang dia cita-citakan sudah selesai, ini sudah ada kayak gini, sampean mantuk pulang aja, kita kerja di rumah. Nah sampean segera sampaikan juga seperti itu. Yang penting komunikasi lancar, baik-baik. Kalau masalah uang segitu 4, 8, 70 itu kalau kontraknya baru. Kalau dia kontraknya 2 tahun yang lalu ya 473, belum ada kenaikan. 473 anggap aja standar segitu. Sampean silahkan cari tahu berapa kursnya. Lah syukur-syukur nek pulang-pulang bojo sampean punya tabungan ya kan. Bojo sampean punya usaha sendiri kan ya sampean marem jadi suami. Dibuang saja. Pikiran yang negatif dibuang saja. Saya pastikan istri sampean berjuang dan bekerja keras di sini. Apalagi dia finish loh ya. Sekali lagi finish. 2 tahun dia bisa bertahan. Itu prestasi yang luar biasa. Kecuali 1 bulan udah mau pulang, 3 bulan mau pulang, 10 bulan dipulangkan. Nah itu prestasinya kurang. Tapi bisa 2 tahun prestasinya bagus. Ya,
disanjung-sanjung, disayang-sayang, dikirimin makanan. Biar nanti dia bisa cerita sendiri. Ya, dibeliin apa kek gitu loh. Di rumah kamu mantu, oh aku beli emas 10 gram. Kan dia seneng, namanya perempuan kan kayak gitu, Mas. Iya nggak? Halo? Iya, betul. Jadi cari apa kesukaannya dia, kirim paket. Kan yang bayar paketan tetap yang di sini. Misalnya dia suka makan apa, Dek, tak kirimin kue apa senenganmu. Ya ini yang terbaik tak beliin. Kamu ambil ya paketannya. Nah, gitu, Mas. Diambil hatinya. Kan keren itu. Saya juga seneng loh, Mas. Kalau nanti bila mana istrinya dengerin terus mau cerita sama saya, aku seneng loh. Daripada ceritanya adalah gontok-gontokan atau padu, kan saya seneng cerita yang kayak gini, komunikasi baik. Dikirimin pantun, dikasih rayuan-rayuan sedikit. Ini namanya perempuan kan, kalau capek bojone ngasih perhatian kan istimewa, Mas. Masuk ah? Nah, sampean dengerin saya apa enggak sih? Ya wes, ada lagi yang kira-kira sampean mau tanya? Selain masalah jumlah uang sudah saya jawab. Apalagi yang mau sampean tanya? Oke, lanjut lagi. Ini sebenarnya sih sudah 2 tahun nggak lebih, 2 bulan nggak salah. Nah, terus? Katanya kontraknya di PT 2 tahun gitu kadang infonya mundur atau gimana sih? Ya berarti dia nambah. Berarti dia nambah kontrak, Mas. Kalau 2 tahun lebih. Halo? Iya, halo juga ya. Kontraknya itu 2 tahun. Kalau dia 2 tahun lebih berarti dia nambah kontrak. Nambah kontrak juga, maaf ya, nambah kontrak setahu saya ujar itu ya apa ya, komunikasi dari PT setelah kasih surat lagi tanda tangan mapres dari suami mungkin gitu enggak. Di sana sudah enggak, Mas, terserah sendiri. Enggak, saya sampaikan enggak. Kalau renew kontrak itu enggak. Jadi tanda tangannya cuma 1 kali aja. Waktu berangkat itu ya? Ya, 1 kali karena dia renew. Kalau dia ganti majikan juga di Hong Kong, itu juga sebenarnya tanda tangan saya rasa tidak dibutuhkan juga gitu. Karena dia masih berangkat dari awal. Balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke Hong Kong baru. Artinya selama dia di Hong Kong itu ya sampainya sudah tahu. Ini kalau kayak gini nih komunikasi sampean sama istri ini nggak lancar kalau saya rasa. Ya, mohon maaf ya, itu ya agak-agak lah. Takutnya kan malah ngarep dia yang telepon, tapi kadang telepon dari minggu cuma sebentar gitu. Nah, pengen ya setiap malam juga bisa punya rasa-rasa seperti ya penyemangat tidur apa gimana, istirahat juga mungkin karena capek ya istirahat, mungkin apa nggak ada pulsa apa saya nggak tahu. Nah makanya jadi seperti itu. Sekali lagi ya kan, bahwa semakin diperdalam. Kalau sampean pengetahuannya emang kalau nambah kontrak itu tidak ada, jadi dipancing bertanyanya supaya istrinya juga bisa menjelaskan. Lah, penjelasan versi saya di cross check dengan penjelasan dengan istri. Jadinya sampean akan tahu, terus dicari kesamaannya. Jangan dicari bedanya. Nanti kalau dicari bedanya pasti ribut. Oh iya. Oh, kalau renew kontrak, terus kalau renew kontrak gajinya nambah enggak, kan kayak gitu. Kan boleh berlagak-lagak enggak tahu kayak gitu kan. Nah, bagaimana dia menjelaskan? Kalau dia, kamu banyak nanya gini-gini, oh ya sudah, gitu aja loh. Yang penting kan kiriman tetap datang kan? Ya berapa bulan sekali sih, nggak setiap bulan gitu. Karena saya merasa Mas belum kerja juga, misalnya cuma sih apa ya, ngurusin anak lah. Nah, ya nggak apa-apa, makanya
Kalau ada dikirim, kemudian dia diirit-irit, disampaikan, gitu loh. Sudah enak sampean di rumah jagain anak, didik anak, ya tanggung jawab sama anak lah kan. Istrinya yang kerja kan ya, kan begitu toh Mas. Terus apalagi? Apalagi kegundahan hati sampean, sampaikan ke saya. Jangan dilampiaskan ke istri, dilampiaskan ke saya aja. Kira-kira apa lagi yang ingin sampean ketahui? Oke, lanjut. Waktu yang masalah dulu ya, kan istri saya udah berangkat dari PT ke ini ya, kantor pusatnya lah itu Pak. Terus habis itu terbang dari Surabaya, itu nggak salah. Habis itu katanya di hotel, nunggunya di hotel itu bener nggak sih di hotel? Ya mungkin sendiri apa hotel gimana itu ada terdapat pelabuhan gitu. Jadi saya agak penasaran hotel betul. Gitu. Ya, sampean tanyakan ke saya tak jawab. Ya, jadi kenapa nunggunya di hotel? Karena pas masa istri sampean berangkat kalau 2 tahun yang lalu, itu 2021 itu masih Covid. Nah, Covid itu belum boleh masuk ke rumah majikan selama 2 minggu. Maka dia harus dikarantina. Dikarantinanya di hotel. Jadi itu demi prosedur dengan majikan. Siapapun yang masuk ke Hong Kong, ya kan? Siapapun yang masuk ke Hong Kong dari negara manapun itu harus ada masa karantina. Nah, tak jawab Mas. Kalau 2 tahun yang lalu loh ya berangkatnya istri sampean. Jadi nggak ada masalah itu. Di hotel pun dia sendiri. Tidak boleh ada 2 orang. Hanya ada 1 orang. Saya aja sama istri saya mau berangkat nggak boleh, hotelnya harus sendiri-sendiri. Kalau hotelnya sendiri-sendiri kan bayarnya mahal Mas. Jadinya waktu Covid itu begitu peraturannya Hong Kong. Jadi nggak perlu sampean menilai hal yang nggak baik. Wes, apalagi tak jawab Mas. Pertanyaan aku nggak bela istri sampean. Tak paskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Karantina itu Mas. Oh iya. Itu masa karantina Covid. Sharingnya ya, lengkap sharingnya ini. Terima kasih banyak. Ada lagi yang sampean mau tanya? Ya, lanjut lagi. Ini masalah ya juga saya heran kalau di luar negeri bisa kirim uang katanya ada toko Indonesia Mall itu. Betul. Gimana? Emang bener itu Mas? Betul. Kirim uangnya harus ke toko Indonesia atau ke 7-Eleven. Jadi kita tidak bisa atau kita harus setor uang di bank dulu baru. Nah ini tuh harus keluar dulu. Dan keluar itu ada teman-teman mbak-mbak itu yang nggak bisa keluar atau nggak bisa libur atau nggak boleh libur atau disuruh lembur karena jaga kakek nenek. Jadi memang benar kirim uangnya harus keluar. Nggak bisa di dalam rumah. Ketika nerima gaji dari majikan itu harus dipindah dulu. Dikirim dulu, dimasukkan rekening Indonesia boleh, baru ditransfer ke sampean, atau dia langsung kirim uang ke nomor rekening sampean, tapi itu harus keluar mbaknya. Nggak bisa di dalam rumah, kecuali majikannya mau bantu. Begitu Mas, nggak salah itu. Apalagi yang sampean tanyakan, tak jawab semuanya, biar sampean tidak punya pikiran negatif sama istri sampean. Lanjut. Oke, paling ya terima kasih. Lanjut lagi. Boleh. Masalah apa ya? Seperti maaf lah ya, namanya pembantu apa mungkin kan nggak tahu kondisi di rumah ramai apa enggaknya. Itu biasanya ya satu rumah satu keluarga atau gimana gitu loh Mas. Oh. Katanya juga kabar ada yang ngontrak di luar inilah rumah majikan gitu, apa benar itu Mas? Nah, oke. Betul. Jadi gini, Cece, mbak-mbak di Indonesia yang ada di Hong Kong itu ada yang pertama under kontrak di majikan. Kalau under kontrak di majikan, kalau ditandatangani oleh majikan, pastinya dia tinggal dengan majikan. Karena kalau dia tinggal di luar itu sudah menyalahi peraturan di Hong Kong. Ya.
menyalahi peraturan di Hong Kong bahwa CC housekeeping itu harus tinggal bersama majikan. Kalau ataupun ada yang tidak dengan majikan, itu biasanya sekali lagi rumahnya terlalu kecil atau tidak ingin tinggal ada di situ. Biasanya majikannya bule. Tapi kalau orang Hong Kong enggak, ya. Tapi itu tidak dibenarkan. Jadi ada peraturannya, ada hukumnya kalau dia melanggar. Nah, seperti itu. Lah, kalau sampean bilang ada yang ngekos, ya kan? Ada yang tinggal di luar, itu bisa tergolong dua. Yang pertama adalah overstay. Overstay itu izin tinggalnya sudah habis. Jadi dia melanggar peraturan. Yang kedua paper, ya, sekali lagi paper. Paper itu minta suaka. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah tidak di bawah majikan. Tidak ditandatanganin majikan. Dan orang-orang seperti itu adalah ya orang-orang yang sudah di luar. Artinya sudah di luar kontrak kerja. Jadi tidak ada kontraknya. Jadi suka-suka dia. Seperti itu, dan itu melanggar. Kalau yang overstay melanggar. Kalau yang paper, ya dia dapat izin tinggal, tapi dia harus lapor tiap bulan. Makanya dia tinggalnya di luar. Terus kalau yang tadi di bawah majikan, itu dia tinggal di boarding atau ngekos, itu karena dia memperpanjang visa. Jadi renew dengan majikan. Nah, pas visanya habis, visanya belum turun, dia nunggu di boardingnya agent, tinggal di kos-kosan. Tapi itu sementara waktu, paling lama 1 minggu sampai 2 minggu. Selanjutnya balik ke majikan lagi. Wes, apalagi yang sampean tanya atau kurang jelas tak jelasin lagi. Cukup jelas, alhamdulillah. Jadi saya lega ini ada pemasukan komunikasi dari bos agent lagi nih, Miss. Siapa ini? Jangan siapa ya? Ya, saya Sandro, saya istrinya. Suaminya Mbak Yuli. Miss Yuli. Ya. Saya disenangnya dipanggil Mbak Yuli. Saya orang Indonesia, istri saya juga orang Indonesia. Kalau Miss itu kan orang bule. Saya kalau manggilnya Mbak Yuli boleh. Saya suaminya. Ya. Gak apa-apa. Sampean tanya apa lagi yang belum jelas tak jelasin. Ya, oke, ini agak panjang lagi, mungkin masuk akal nggak masuk akal untuk seperti permasalahan di Hong Kong. Jadi saya kadang punya gambaran kok bisanya kalau ke Hong Kong pasti rata-rata ibu-ibu TKW gitu. Yang bapak-bapak nggak laki-laki ya gitu. Gimana, Mas? Ya, tak jelasin. Yang dibutuhkan di Hong Kong itu negara bisnis, negara pembisnis. Di Hong Kong tidak ada pabrik. Di Hong Kong tidak ada sawah, tidak ada kebun. Adapun itu tidak besar dan tidak lebar. Jadi kurang membutuhkan tenaga kerja laki-laki untuk saat ini, ya kan? Sama saat-saat kemarin, yang mereka banyak butuhkan adalah asisten rumah tangga. Karena ada yang kerja. Jadi suami istri kerja, cari uang karena di sini biaya hidup mahal. Sehingga siapa yang ngurus rumah tangga, siapa yang ngurus anak, siapa yang ngurus rumah, itu diserahkan sama pembantu, ya. Yang berikutnya itu jaga mbah, jaga kakek, jaga nenek yang sudah pikun, yang kadang-kadang tai aja dimainin, yang kadang-kadang suka marah-marah. Nah, itu kan orang Hong Kong karakternya adalah kalau ibunya sudah seperti itu kadang dibawa ke panti jompo. Kalau nggak mau dibawa ke panti jompo, ya itu ditanda tangan, dicarikan CC, ya dicarikan pembantu untuk merawat orang tua mereka. Itu kalau kerjaan laki-laki itu tidak ada. Adanya kalau pekerjaannya profesional. Jadi kita punya pendidikan dan punya pengalaman kerja. Tapi untuk tahun-tahun ke depan kita nggak ngerti. Karena ada rumor bahwa dibutuhkan sopir angkot. Jadi di Hong Kong itu ada namanya angkot. Sebutannya siupa.
Siupa itu angkot kalau di Indonesia. Nah, rata-rata supir angkot 70 tahun. Nah, kita tunggu skema dari pemerintah Hong Kong. Terus, kalau ada laki-laki atau bagaimana atau seperti apa, itu jumlahnya dari nggak lebih dari 100 apa 200. Yaitu biasanya sopir, kalau enggak jaga kebun, kalau enggak jaga mbah. Itu pun harus ada koneksi. Koneksinya siapa? Ya mbak-mbak yang ada di dalam. Terus majikannya butuh, misalnya kebunnya banyak, dia punya kolam, mobilnya 5. Itu butuh tenaga yang ekstra. Jadi kadang butuh laki-laki. Itu kalau yang laki-laki. Jadi tidak ada kuli-kuli bangunan apa semuanya itu tidak diambil dari Indonesia. Diambilnya dari India atau Pakistan karena orangnya besar-besar. Karena orang Indonesia juga yang laki-laki susah untuk bisa bahasa Inggris. Disuruh belajar ya susah, angel. Makanya nggak ada, belum menerima lowongan. Tapi sebenarnya tetap ada. Tapi jalurnya khusus-khusus. Misalnya istri sampean kayak gitu ya, majikannya itu punya kebun lebar, majikannya punya mobil 5, majikannya punya anjing 10 misalnya. Nah, istri sampean kan sudah dipercaya sama majikane. Tolong dong aku butuh karyawan. Ya wis, bojoku tak jak boleh enggak? Boleh. Akhirnya bojone dijeng. Kalau ngarani ku dijeng, ngarannya diambil. Kalau orang kita Indonesia akhirnya suaminya diambil untuk bantuin kerja. Itu nah koneksinya kan sama istrinya, harus ada koneksinya itu biasanya. Karena dia tidak semerta-merta mau ngambil orang Indonesia. Yang kemarin di konten saya itu membangun kuil, bangun wihara. Karena tenaga kerja di Hong Kong kan mahal. Yang punya wihara akhirnya ngambil orang Indonesia laki-laki untuk bangun, ngangkati semen, ngaduk semen, beres-beresin, betul-betulin itu ada. Gitu loh Mas Bro. Wes, apalagi yang mau sampean tanya? Ada kurang jelas? Tak ulangi lagi kalau kurang jelas. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya ini tahu di gambaran di negara orang lain seperti di Hong Kong. Siap. Ya, misal seperti apa ya? Yang dikatakan gambarnya ya orang laki-laki kerja di sana seperti proyek supir angkot itu berarti ini ya sedikit-sedikit yang diambil biasanya ya. Iya. Jadi bukan harus ya, biasanya punya koneksi. Atau kita punya yang kerja jadi bartender juga ada, ya, bartender. Yang kerja di perusahaan telekomunikasi juga ada. Jadi ada juga yang bekerja jadi pegawainya bank juga ada. Tapi banknya Bank Indonesia. Jadi dibawa ke Hong Kong. Jadi kayak gitu. Kalau yang lawaran, kalau yang artinya kita ngelamar atau kita cari majikan itu ada pun tidak banyak. Gitu. Gitu ceritanya Mas Bro. Kalau ada yang maksa jadi turis terus di sini cari kerjaan itu melanggar hukum. Tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan. Walaupun saya dulu begitu. Sampai kalau mau tahu banyak juga tonton channel YouTube saya namanya Sandro Jabrik. Wah, di situ juga banyak itu ceritanya. Cerita. Saya juga subscribe. Ya, nggak harus di-subscribe. Yang penting buat wawasan dan pengetahuan sampean. Jadi saya orangnya juga nggak sembunyi-sembunyi. Saya orangnya juga kelihatan. Saya juga punya channel YouTube. Boleh sampean cek-cek, sampean lihat-lihat. Terus apalagi yang ingin sampean tanyakan, saya akan jelaskan. Jadi katanya kan Hong Kong itu juga dulu sih pernah saudara saya dari Hong Kong tapi memang itu ada hubungan. Sinyal sampean putus-putus Mas. Jadi saya nggak bisa mencerna pertanyaan sampean. Sampean ulangi lagi. Mohon maaf
ini. Nggak apa-apa. Dulu kan saudara saya lah ini kerja di Hong Kong. Siap. Tapi pas saya lihat di foto itu kayak di gunung, di desanya katanya apa gimana, saya nggak tahu. Emang di Hong Kong setahu saya kayak istri saya di kota, aku ada yang di gunung gitu. Emang negara Hong Kong itu juga luas, ada yang nyebrang ke laut atau gimana itu, Mas? Betul. Jadi benar saya jelaskan, di Hong Kong itu pulaunya juga ada yang pulau kecil-kecil. Terus di Hong Kong juga ada yang pinggiran kota. Yang pinggiran kota itu juga ada. Jadi kalau harus ke kota itu, kalau dia libur dia harus jalan jauh. Nyari kendaraan ada. Yang pinggir-pinggir, yang kebun-kebun itu juga ada. Jadi rumahnya besar. Biasanya itu orang kaya, tinggalnya agak di pelosok. Rumahnya gede, punya mobil. Sehingga ngambil yang di luar. Kalau yang di kota-kota itu kayak saya ini yang miskin-miskin, yang nggak punya mobil, yang ruangannya sempit, kayak rumah-rumah bedeng, kayak kos-kosan. Tapi kalau di Hong Kong kan namanya apartemen, tapi sebenarnya ya kos-kosan. Ini orang-orang yang miskin yang tinggalnya di kota-kota, yang rumahnya kecil-kecil. Tapi kalau yang di desa-desa, seperti cerita saudara sampean itu biasanya punya mobil 2, 3, itu orang kaya. Makanya dia memilih tinggalnya agak jauh dari kota. Karena dia punya kendaraan. Begitu masih benar. Ya mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Ya saya kasih tahu sekarang. Saya kasih tahu. Kan sampean cross check. Saya jawab. Begitu ceritanya. Terus. Tapi, mohon maaf lagi. Boleh. Mau tanya, itu sebenarnya apa ya? Seperti kayak hari ya di masyarakat TKW, kalau hari Minggu kan kadang-kadang ya ada yang keluar, ada yang tidak. Itu biasanya kalau yang tidak keluar itu biasanya diganti hari libur, hari biasa atau gimana, Mas? Nah, oke, tak jawab. Jadi kalau peraturan Hong Kong itu 7 hari kerja, ya kan? Sampean agak menjauh sedikit itu suaranya, suara gerinda itu kalau subscriberku nonton itu pasti akan marah-marah karena suara gerindanya lebih kenceng, jadi sakit di telinganya. Mereka kan biasanya dengerinnya pakai headset. Jadi saya kasih jawaban ya Mas. 7 hari kerja, 6 hari kerja, 1 hari libur, itu peraturan. Dan seharusnya libur tetaplah libur. Kalau nggak hari Minggu bisa diganti hari biasa. Tapi kadang-kadang mbak-mbaknya ada yang males libur, karena kalau libur hanya ngabisin duit. Mending dia kerja. Lah kalau kerja sama majikannya dikasih. Lah itu sebenarnya melanggar. Tapi kan kedua belah pihak menyepakati untuk melanggar, ya sudah. Jadi sebenarnya begitu aturannya libur. Sebulan itu aturannya kadang kalau ada tanggal merah lagi, yang jatahnya mbak-mbak bisa jadi 5 kali liburnya. Bahkan ada yang kemarin libur sampai 7 kali 1 bulan. Hari Minggunya 4, 3 hari kalender merah dalam 1 bulan. Nah itu boleh. Tapi kadang-kadang mereka memilih udah ganti duit aja lembur. Nah tapi itu jelas melanggar peraturan. Tapi kan kong kali kong, mereka berdua sepakat, ya sudah. Saya nggak bisa ngomong. Nah itu kalau penjelasan libur masih. Tak jawab semua sampean. Kalau mau nanya penasarannya Hong Kong, penasaran lagi ya, datang ke sini. Insya Allah. Nah, pengen sih jalan-jalan mungkin ke Hong Kong itu, dibiayain apa gimana, apa kerja ikut channel ya Mas, apa jadi babu ya juga mau kok, bersih-bersih, cleaning service apa, lumboy apa. Ya masalahnya saya belum punya perusahaan. Nanti mudah-mudahan doakan saya punya perusahaan biar bisa Amin. Bisa ada yang bantuin dari Indonesia. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Ya mungkin sekian cukup. Terima kasih banyak Mas. Siap. Wis, panjang lebar mungkin jadi buat
gambaran saya Siap. sama istri saya, mudah-mudahan pas sama kata-kata Mas yang disampaikan saya, jadi hatinya agak tenang dingin lagi. Ya. Mas juga. Sip. Ya, diperbaiki komunikasinya untuk lebih baik dan diperhatikan istrinya, disayang dan semuanya, ya. Kalau memang semuanya sudah cukup, sudah bisa usaha di rumah, ya istrinya diminta untuk kembali saja, ganti sampean yang kerja. Yang penting jangan ada negatif thinking ya kepada istrinya. Istri sampean sudah capek, istri sampean sudah kerja, ngadepin majikan, sampean support saja. Sampean informasikan anak-anak baik-baik, anak-anak sehat, sekolahnya pinter-pinter, ya. Jadi kamu kerja di sana, yang urusan di rumah biar saya yang ngurusin. Nah, kayak gitu. Saling tolong menolong, saling bahu membahu antara rumah tangga. Biar semuanya baik-baik saja. Pikiran-pikiran negatif boleh, tapi jangan sampai membuat keributan. Kalau pingin cross check, nanya-nanya kehidupan di Hongkong, sampean boleh nanya saya. Sampean boleh tanya, nonton konten saya juga, supaya pengalaman betapa susahnya teman-teman yang ada di Hongkong ini menghadapi majikan. Sekali lagi saya terima kasih sampean mensupport istri sampean dengan baik dan benar. Jangan sering dimarahin, jangan sering dicemburuin. Mereka bekerja buat sampean, buat keluarga, buat anak-anak, buat masa depan lebih baik. Itu aja Mas ya. Sehat selalu buat sampean, usahanya lancar dan tetap sehat. Dijaga keutuhan rumah tangga. Oke, keep stay tune my YouTube channel. Makasih Mas, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, sip. Ya sekali lagi, para suami yang masih penasaran dengan kehidupan istrinya dan selalu negatif thinking, boleh telepon saya. Ya. Saya akan mencoba memberikan penjelasan apa yang sampean butuhkan, tapi tidak urusan pribadi. Saya hanya menjelaskan gambaran-gambaran yang ada di Hongkong saja secara garis besar. Sisanya tinggal sampean telaah sendiri karena sampean punya nalar dan pikiran. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan membantu para suami-suami yang penasaran dengan istrinya di Hongkong. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.